Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa ma afiya. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رابعا ثانيا أصحاب الربع. الربع فرد اثنين من الورثة. الزوج إذا كان للزوجة فرع وارث. الزوجة فأكثر إذا لم يكن للزوج فرع وارث. Sudah diartikan ya? Belum, Pi? Sudah minta? Belum? Ya, pekan lalu kita sudah menjelaskan, bukan pekan lalu, 2 pekan sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai metode, ya, sedikit metode perkalian atau pembagian yang ada dalam warisan. Dari mana asalnya, dari mana bagiannya, nah seperti itu. Jadi sudah dipelajari pertemuan, ya, 2 pekan yang lalu. Kita juga sudah menyelesaikan bagian harta warisan yang pertama, yakni orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu yang seperdua atau setengah dari harta warisan. Dan itu ada 5 orang, persyaratannya sudah ada. Nah, di sini saya sedikit menyinggung mengenai masalah yang kelima. Kita kembali ke ashabun nisf atau, ya, orang-orang yang mendapatkan seperdua harta. Yang bagian terakhir itu ada az-zawju, seorang suami. Dia mendapatkan seperdua itu kalau dia misalnya tidak punya keturunan. Itu yang paling jelas, paling wadih. Paling jelas, kalau dia tidak mendapatkan keturunan, berarti jelas dia mendapatkan seperdua dari harta istrinya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan di sini. Ini sebenarnya sudah jelas, tapi saya sedikit lagi menyinggung mengenai masalah kalau misalnya, ya, kita lihat, perhatikan kalimat di sini. Az-zawju, seorang suami, mendapatkan seperdua. Apa syaratnya? Idza lam yakun lizaujati far'un waris. Apabila seorang istri, ingat, seorang, di situ dikatakan istri. Apabila seorang istri tidak ada far'un warithun. Far'un warithun itu artinya far'un, cabang, warithun yang mewarisi, artinya keturunannya. Nah, di sini harus kita tandai, ya.
Yang harus kita perjelas di situ bukan anak dari seorang suami. Jadi yang ditandai di situ adalah yang digaris bawahi yang menjadi persyaratan seorang suami mendapat 1/2 itu yang digaris bawahi adalah kalau misalnya istri tidak punya anak atau keturunan, istrinya bukan suaminya. Nah, istrinya ini kalau meninggal, kita lihat istrinya ini misalnya istrinya ini punya anak kandung, entah itu hasilnya anak kandungnya itu hasilnya dari siapa? Dari suami barunya atau suami lamanya, tetap itu dikategorikan sebagai faraun warisun atau keturunan yang bisa mewarisi. Nah, jadi kita lihat misalnya si A menikah dengan si B, si A ini lelaki, B wanita. Si A ini menikah dengan si B ini sudah ada anaknya memang dari suami lamanya. Jadi dia ini sudah ada anaknya ya, dan punya harta yang banyak, suaminya juga punya harta yang banyak. Kita lihat ya. Nah, di sini berarti anak yang dibawa ini dari suami lamanya itu disebut anak tiri, sudah anak tiri tuh ya istilahnya. Nah, di sini jadi catatan berarti apa? Berarti kalau misalnya dalam hal ini misalnya seorang istri meninggal, istri tadi yang punya anak memang dari suami lamanya meninggal, maka dilihat apakah dia sudah punya anak atau tidak. Entah itu anak kandungnya yang berasal dari suami lama atau suami yang barunya ini. Itu. Kalau misalnya si istri ini meninggal, kemudian ada anak tirinya, berarti anak tiri, ada anak kandungnya dari suami lama, berarti ini yang suami barunya ini, si A ini, dia tidak bisa mendapatkan seperdua. Kenapa bisa? Karena sudah ada anak dari istrinya yang meninggal ini, dan anak itu bukan anak kandungnya ini suami ini, tetapi anak tirinya. Tetapi yang jadi catatan di situ adalah dia punya anak, dan anak itu adalah anak kandung dari istrinya ini, dari rahimnya. Ini jadi permasalahan di situ. Yang jadi sebuah masalah dan solusinya itu begitu. Jadi yang jadi catatan di situ adalah dilihat dari istrinya ini punya anak atau tidak. Nah, begini lagi. Ada sebuah permasalahan lagi. Kalau misalnya suami ini ada anaknya dari istri yang lama. Jadi dia sudah ada anaknya dari istri yang lama. Dia menikah dengan istri yang baru lagi. Dan istri baru ini tidak ada anaknya. Jadi itu anak dari laki-laki itu yang suami ini adalah anak apanya itu istrinya? Anak anak tirinya dari istri barunya. Kalau misalnya istrinya meninggal. Nah, istrinya meninggal. Apakah dia mendapatkan seperdua atau tidak mendapatkan seperdua? Hah? Dapat tidak? Tidak, tidak dapat. Dapat. Dia dapat karena ini istrinya yang meninggal itu anaknya bukan anak kandungnya, tetapi anak tirinya. Artinya dari yang suaminya itu. Jadi catatan di situ. Jadi ingat ya, saya mau sampaikan kalau tapi lupa. Apa hubungan. Nah, sekarang kita masuk ke ya, tanian ashabur rubu'i. Ar-rubu' atau seperempat itu adalah hasil bagi dua dari seper seperdua dibagi dua jadi seperempat. Bagian pasti yang kedua adalah bagian pasti itu artinya
orang yang mendapatkan harta warisan secara pasti sudah ada bagiannya, sudah tentu, sudah jelas. Itu dimaksud dengan al-furudul muqaddarah. Al-furudul muqaddarah itu bagian harta warisan yang telah tentukan atau telah dipastikan. Yang kedua adalah ashabur rubu'i, atau orang-orang yang mendapatkan 1/4 atau 1/4, boleh ya. Siapakah mereka? Ar-rubu'u fardusnaini minal warathati. Ar-rubu'u fardusnaini minal warathati. 1/4 adalah bagian, ar-rubu'u 1/4 adalah fardu, adalah bagian ya, fardu itsnaini, bagian untuk dua orang, bagian untuk dua orang, minal warasati, dari harta warisan. Jadi ar-rubu'u itu adalah bagian yang bagian untuk dua orang dari harta warisan. Untuk dua orang saja bagian ini. Jadi 1/4 itu untuk dua orang saja. Itu. Ya tidak boleh tambah-tambah lagi. Siapa tahu kamu kasih masuk bestimu di situ, tidak boleh. Jangan kasih masuk. Karena ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan diperjelas dalam hadisnya Nabi SAW. Yang pertama, siapakah yang mendapatkan 1/4 harta warisan? Az-zawju, ya, masuk lagi seorang suami. Tadi di 1/2 seorang suami masuk. Sekarang di 1/4 juga seorang suami masuk dalam kategori mendapatkan harta warisan. Nah, itu. Idza kana lizaujati far'un wa warithun. Bisa diartikan ini. Idza kana lizaujati far'un warithun. Apabila seorang istri punya keturunan atau anak. Lebih bagus diartikan situ keturunan. Karena bisa jadi anaknya meninggal tapi ada cucunya. Bisa jadi anaknya sudah meninggal tetapi ada cucunya. Kalau ada cucunya kan termasuk keturunan ya. Jadi saya perjelas ya. Saya perjelas kembali. Yang dimaksud far'un warithun itu adalah keturunan, entah itu anak, entah itu cucu, entah itu cicit, entah itu cocot, entah itu cucut, apa sampai ke bawah itu. Entah bagaimana, intinya sampai ke bawah. Sampai 100 turunan pun bisa. Jadi seorang suami mendapatkan 1/4, jadi batal 1/2-nya. Jadi seorang suami batal mendapat 1/2. Lumayan itu 1/2. Mana lebih besar? Saya tanya kau. Kalian ini. 1/2 dengan 1/4 mana besar? Bisa dibayangkan saja. Kita bikin bulat, kita bagi 4, kita ambil 1. Bandingkan dengan bulat yang kedua. Kita bagi 2, kita ambil satunya. Bayangkan, mana besar? 1/2. 1/2 lebih besar. Jadi seorang suami gagal mendapatkan 1/2 kalau misalnya istrinya punya anak atau cucu atau cicit sampai ke bawah. Artinya ada keturunannya. Dia gagal. Jadi jelas ya sampai sini? Jelas. Ini sudah penjelasan sebelumnya, sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, az-zaujatu fa'aktsar. Istri, satu istri dan apa ini? Satu istri dan seterusnya. Entah berapa istrinya, yang penting batasnya itu 4. Entah berapa istrinya, yang penting batasnya itu
Az-zaujatu fa'akthar, seorang istri dan seterusnya, fa'akthar. Idza lam yakun lizauji far'un warithun. Apabila seorang suaminya tidak punya keturunan, ingat di sini tandai. Seorang jadi suaminya yang punya anak, entah itu anaknya suami itu berasal dari istrinya yang ini atau istri yang sudahlah lama. Idza lam yakun, apabila tidak ada lizauji untuk seorang suami far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Nah, di sini jelaskan, ada kita garis bawahi di situ adalah az-zaujatu fa'aktar. Seorang istri dan seterusnya. Entah berapa. Sebenarnya boleh istrinya itu 100. Boleh. Kita boleh memiliki istri itu, ya, boleh memiliki istri itu bahkan sampai 1000 boleh. Tidak ada yang larang kita menikahi 1000 bahkan 1 juta istri laki-laki. Itu laki-laki. Tetapi dengan syarat ya tidak boleh memiliki, misalnya saya kayaknya mau ambil contoh ini. Ini siapa namanya ini cerita ini? Bahtiar. Bah, Hah? Fatir. Saya Fatir punya istri 1000. Kamu boleh 1000 punya istri, boleh 1000 punya istri, tetapi apa? Boleh 1000 istrinya, tapi apa? Tidak boleh memiliki 1000 istri itu secara bersamaan dalam satu waktu, dalam keadaan hidup. Satu hari. Kalau kamu punya 1000 istri, berapa kali itu kamu satu malam itu kamu gilir itu? Makanya dalam ajaran kita ini, Islam ini, batasannya hanya 4. Ya, dengar ya Fatir ya. Jadi itu semuanya untuk perempuan juga perhatikan akhwatnya. Jadi boleh memiliki 1000 istri, tapi tidak boleh memilikinya dalam satu waktu dan dalam keadaan hidup. Jadi boleh kita hanya boleh jadi kita hanya boleh memiliki 4 istri dalam satu waktu dan dalam keadaan hidup bersamaan. Boleh menikah 1000 kalau misalnya saya punya istri, saya menikah pertama kali, saya menikah 1 kali, kemudian saya menikah lagi tahun berikutnya, kemudian saya menikah lagi tahun berikutnya, 3 nih, kemudian saya menikah lagi dengan berapa nih? Menikah tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Saya sudah menikah 4 istri, kemudian tahun berikutnya istri pertama saya meninggal. Kemudian saya menikah lagi tahun berikutnya lagi atau saat itu bersamaan lagi. Jadi saya punya berapa istri? Sudah 5. Karena saya menikah lagi. Tahun depannya lagi saya punya istri meninggal. Istri kedua meninggal lagi. Jadi saya ganti lagi, baru lagi. Jadi saya sudah punya berapa istri? 6. 6 totalnya. Tapi 2 sudah meninggal. Saya menikah lagi. Meninggal lagi istri ketiga. Begitu, begitu. Sampai begitu. Tapi sepertinya kalau begitu kayaknya ada yang bermasalah sama saya. Sepertinya ya bisa jadi begitu. Atau bisa jadi saya menikah dengan tujuan mau ambil hartanya saja. Itu namanya cowok kondo. Jangan jadi cowok begitulah. Kami laki-laki ini jangan jadi cowok kayak begitu. Kamu menikahi istrinya orang, kamu bunuh untuk supaya dapat harta warisan, itu namanya mau kondo. Tidak boleh begitu. Itu dilarang. Kalau kamu ketahuan dapat ketahuan kamu yang membunuh istrimu, itu berarti kamu batal mendapatkan harta warisan. Sudah batal dapat harta warisan, masuk penjara lagi. Itu namanya super super
super jahil Bahlul itu. Ya, hati-hati seperti demikian, jangan. Ya, oke. Nah, di sini kita perhatikan, ya, istrinya itu boleh misalnya empat. Misalnya kita punya istri laki-laki ini punya istri empat secara bersamaan. Maka ketika kita meninggal, laki-laki ini meninggal, misalnya laki-laki ini meninggal, ya, berarti pembagian harta warisan, misalnya istrinya, misalnya ini, Fatir masih saya tuju Fatir. Iya, enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Toh. Kamu mau istri empat, kah? Hah? Enggak, Ji. Satu, Ji. Baik, setia. Allahu Akbar. Saya jaga ucapanmu. 20 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, kalau misalnya kamu ada empat istri, saya kasih tahu kamu. Saya kira kamu dulu setia satu istri. Hati-hati ya, jaga ucapan. Bisa jadi, bisa jadi banyak uang, istilahnya itu bugis, 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 B U B U G I S, gis, bugis. Banyak uang ganti istri. Nah, siapa tahu kau begitu. Nah, ya jago ucapannya. Ya lihat kamu nanti beberapa tahun ke depan. Kalau jangan sampai kamu melanggar aturan agama, mau nikah sampai 5.000 juta istri. La haula wala quwata illa billah. Itu bahaya itu ya. Jangan sampai demikian. Baik, kita lanjutkan. Jadi mekanismenya begini, ya. Mekanismenya begini. Kalau misalnya seorang laki meninggalkan empat istri, jadi hanya boleh empat istri. Laki-laki, jangan rakus, empat istri saja. Ya, empat, ya satu bagus, lebih bagus satu supaya tidak ribet. Kalau mau, ada bilang dua mau. La haula wala quwwata illa billah. Tiga mau. Nah, ini juga ini. Dua mau tahu ah. Ini 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 ikhwannya diam dulu. Karena akhwatnya ini lagi memikirkan, ini laki-laki di sini semua kayaknya tidak setia deh. Jangan saya pilih. Jangan begitu. Hati-hati. Kamu kamu kalau misalnya mau bicara-bicara berapa istrimu, diam-diam. Nanti nah lihat semua kok ini akhwat-akhwatnya. Pasti pilih-pilih juga mikir-mikir dia. Dia mikir, jangan bisa sama orang-orang abrat deh, bahaya. Nah, kamu bicaranya face to face saja, diam-diam saja. Ya begini ya, mekanisme begini saya lanjutkan kembali. Kalau misalnya seorang lelaki meninggal, ada empat istrinya. Bagaimana mekanismenya? Misalnya ini empat istrinya, kita masukkanlah dalam kategori apa? Kategori dia tidak punya anak atau suaminya tidak punya anak. Perhatikan. Misalnya kita kategorikanlah istri ini tidak punya anak, artinya suaminya ini tidak punya anak sama sekali. Empat istri ini tidak punya anak dan suaminya juga tidak punya anak. Berarti dia otomatis dapat seperempat. Seper. Jadi mekanismenya begini. Jadi catatan begini ya. Tidak boleh kita bagi harta warisannya begini. Empat istri ini, misalnya istri pertama 1/4, istri kedua 1/4, istri ketiga 1/4, istri keempat habis itu uang. Kalau kamu bagi begitu. Jadi kalau kamu bagi begitu caranya, istri pertama dapat 1/4, istri kedua dapat 1/4, istri ketiga 1/4, istri keempat 1/4. Mekanismenya itu salah. Karena apa? Karena habis nanti itu uang hanya untuk seorang istri saja.
Sedangkan masih ada ahli waris yang lain yang belum dapat waris. Siapa tahu laki-laki ini, suaminya ini punya bapaknya, ibunya, ya, atau saudaranya. Nah, seperti itu. Siapa tahu kan? Maka mekanismenya, tahu mekanisme tidak? Mekanismenya atau tata caranya untuk membagi kalau misalnya 4 istrinya, tata caranya itu adalah dengan cara apa? Dengan cara empat empat ini ya seperempat ini dibagi empat atau begini saja. Bisa kita begini. Semua istri ini dianggap satu dulu. 4 istri ini dianggap satu dulu. Jadi mereka semua ini mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Nanti setelah dibagi, setelah mendapatkan seperempat, baru dibagi empat lagi kembali. Jadi seperempat dibagi empat berapa? Kalau kalian misalnya mau bagi langsung, seperempat dibagi empat. Nah, berarti masing-masing mendapatkan 1/16. Kalau kalian mau langsung begitu. Karena 1/4 dibagi 4 itu sama dengan 1/16. Jadi otomatis bagaimana? Otomatis ya, berarti otomatis kita bisa katakan bahwa ya satu istri itu dapat 1/16. Seperti itu. Kalau misalnya kalau kalian tidak pusing, tapi nanti ada tata caranya. Kalau misalnya kita sudah masuk dalam perkalian nanti perhitungan, caranya lebih gampang itu kalau misalnya ini 4 istri dijadikan satu istri dulu. Jadi dibagi dulu harta warisannya. Misalnya ini dapat seperempat, istri mendapat semua istri ini dapat seperempat. Nanti di akhir pembagian, setelah dibagi ke semua ahli waris, baru kita bagi lagi istri ini, gitu. Jadi hasilnya mereka itu dibagi lagi 4. Misalnya, eh, misalnya gini ya, suami meninggalkan harta harta misalnya 8 miliar. Kita cari yang gampang saja, 8 miliar. Dia punya harta 8 miliar. Berarti istrinya ini, kalau 4 istrinya, berarti semua istri 4 ini mendapatkan seperempat dari 8 miliar. Seperempat. Berarti 2 miliar. Berarti berapa? 500 per orang. Ya. Jadi 2 miliar 4 istri ini. Kemudian nanti 2 miliar ini dibagi menjadi 4 lagi. Berarti berapa? 500 500 juta per orang. Lumayan, 500 juta. Makanya makanya satu istri lebih baik. Kenapa? Kenapa satu istri lebih baik? Karena supaya tidak bikin pusing istri. Nanti perempuan iri-iri, baku iri satu sama lain. Weh, saya istri tertuanya. Langsung satu Mia bilang, saya istri tercintanya. Langsung yang satu lagi bilang, nah saya itu sering bermalam di rumahku. Ayo. Langsung istri yang keempat bilang apa? Kau semua itu tidak tahu. Saya ini istri termudanya. Otomatis semua gaji saya yang pegang. Semua gajinya itu suami yang ini kita punya suami ini dia kasih ke rekening saya, masuk ke rekening saya semua. Jadi mau kok apa kira-kira? Nah, saya pegang rekeningnya. Hebat-hebat ya. Makanya kalau pengen punya 4 istri itu ya, kalau pengen punya 4 istri itu mikir-mikir harus adil. Tidak boleh menikahi 4 istri kalau tidak adil. Jadi jangan kamu bilang istri pertama itu istri paling tua, istri yang saya ingat langsung anu. Kalau saya ingat kalau istri-istri ini langsung kalau 4 istri saya langsung ingat anu, ingat walet. Seleng walet langsung saya ingat. Jenggot-jenggot tebal itu. Kalau kita ingat Seleng walet itu begitu dia.
Tidak adil sesama istrinya. Jadi harus adil. Untuk laki-laki ini harus adil terhadap istri-istrinya. Kalau misalnya mau 4, 3, 2, ya, tidak boleh, boleh 5. Yang penting tidak dalam satu waktu. Bagaimana dengan perempuan wanita? Wanita itu hanya boleh satu suaminya. Tidak boleh 5 suaminya. Ya, tidak boleh 5 suaminya. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan 5. 2 lagi suamimu tidak boleh. Boleh punya 5 juta ribu suami kalau tidak bersamaan dalam satu waktu. Dalam keadaan hidup boleh kamu memiliki banyak suami, yang penting itu suamimu hanya satu dalam satu waktu dan dalam keadaan hidup. Entah itu mereka mati sebelumnya atau bagaimana, itu boleh. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Kenapa? Ya, dalam sains ya. Saya jelaskan dalam sains lagi ini mengenai suami istri karena seperti ini pembahasannya ini. Coba bisa ya tenangkan dulu. Tenangkan gerak-gerik Anda. Jangan sampai tidak dapat. Dalam sains mengatakan, ini sesuai dengan perspektif Islam juga. Sebenarnya bukan Islam, sebenarnya semua agama itu melarang seorang istri itu punya banyak suami. Jadi yang boleh banyak istri, yang boleh banyak pasangannya itu hanya seorang laki-laki. Tapi dalam Islam dibatasi hanya 4. Apa dalam sains? Jadi istri tidak boleh memiliki 2 suami. Apa dalam sains? Sains mengatakan begini. Bukan, kita beralih ke Al-Quran dulu. Al-Quran. Dalam Al-Quran itu atau dalam beberapa hadis menyatakan bahwa seorang wanita atau ibu kita lah, ibu pertama kita. Siapa ibu pertama kita? Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa itu asal muasalnya muncul perempuan atau wanita itu. Kalau dalam Al-Quran mengatakan bahwa yakhruju min baini sulbi wat taraib, bahwa wanita itu rohnya penciptaannya itu keluar dari apa itu tulang rusuknya itu laki-laki. Jadi Hawa itu Siti Hawa diciptakan dari mana? Dari satu tulang rusuk laki-laki. Jadi waktu hidup ya waktu Hawa mau diciptakan itu Nabi Adam dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur, kemudian malaikat mengambil satu tulang rusuknya Nabi Adam, dicabut. Satu tulang rusuknya. Dari situlah tercipta Hawa. Nah, dalam sains ternyata terbukti bahwa dalam sains ya, ternyata terbukti bahwa seorang laki-laki itu dalam postur tubuhnya itu dijelaskan dalam anatomi ya, dalam ilmu anatomi biologi dijelaskan bahwa benar ternyata lelaki itu tidak memiliki tulang rusuk yang ganjil. Jumlah tulang rusuk yang ganjil. Kalau ganjil berarti apa? Seharusnya kan berpasangan ya. Seharusnya genap. Kalau genap itu artinya pasang-pasangan. Kan yang bisa berpasang-pasangan itu angka genap ya. Ya. Kalau ganjil berarti ada satu yang tidak berpasang. Dalam sains mengatakan bahwa tulang rusuk lelaki itu kurang satu, artinya genap dia. Ganjil. Artinya ada satu yang tidak berpasangan.
Ternyata setelah diselidiki, ditelusuri dalam Al-Quran, dikaitkan dengan Al-Quran, ternyata betul wanita itu punya tulang rusuk yang lebih lebih satu. Sehingga disitulah hikmah kenapa ada pernikahan. Pernikahan itulah yang kita katakan bahwa ibadah, penyempurna ibadah, sekaligus juga penyempurna tubuh kita. Perempuan, jadi perempuan tulang rusuknya ganjil, artinya berlebihan satu, satu berlebihan, sedangkan laki-laki tulang rusuknya ganjil, artinya kurang satu. Berarti kalau menikah berarti lengkaplah masing-masing, saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana kalau 4 istrinya? Berarti ada 4, kita tambah ceritanya 3. Sebenarnya begini, ya. Lelaki, kenapa ini filosofinya? Lelaki bisa menambahkan tulang rusuknya sampai 4. Artinya menambahkan 4 artinya sampai 4 istrinya. Dia kan kurang satu, laki-laki kurang satu. Dia laki-laki ini ditandai dengan ar-rujulah. Kenapa? Kenapa lelaki itu bahasa Arabnya rojulun? Rojulun artinya lelaki. Kan dari kata rojila. Rojila itu kan kuat, ya. Berarti ar-rujulah, berarti laki-laki itu kuat. Dia dibolehkan menikahi 4 istri karena dia kuat menopang 4 rusuk itu dalam dadanya. Sedangkan perempuan tidak boleh dinikahi oleh 2 sampai berapa suami. Karena apa? Tulang rusuknya yang berlebihan satu itu tidak bisa dibagi menjadi 5. Satu saja berlebihan ini dia sudah dikatakan lemah, itu wanita. Jadi mohon maaf, ini sudah fakta. Wanita itu memang pada dasarnya harus bergantung sama laki-laki karena wanita itu lemah, sedangkan laki-laki kuat pada dasarnya. Tapi muncul kan sekarang kita muncul zaman-zaman di mana wanita itu banyak bekerja. Kenapa mereka bisa bekerja? Karena mereka punya jiwa yang lemah yang mereka kuatkan, wanita. Jadi dalam perspektif agama atau bukan agama Islam saja, semua agama melarang wanita menikahi 2 dan seterusnya suami. Karena apa? Satu rusuknya yang lebih ini, satu rusuknya yang berlebihan ini tidak bisa dibagi beberapa suami. Satu saja berlebihan ini dia sudah lemah, apalagi kalau dibagi lagi. Paham? Jadi begitu. Sedangkan laki-laki bisa menikahi beberapa istri karena memang dia laki-laki itu dikatakan kuat. Dia dia memang pada dasarnya itu lelaki itu disifati dengan sifat yang kuat. Meskipun ada laki-laki juga yang begitu. Bencong ya. Seperti itu bisa dipahami. Itu dari perspektif sains. Kita sampai di situ saja. Nanti kita lanjutkan pekan depan yang ashabul athun. 1/8. Insyaallah. Allah alam bisawab. Ya, silakan bertanya sebelum ditutup. Apa itu? Bisa, bisa Ji. Tidak, Mi. Mantan istrinya. Oh, tidak dapat. Namanya juga mantan. Yang dikatakan itu kan istri. Kan kita sudah jelaskan itu. Oh, melim istrinya. Oh iya. Tidak, Ji. Jadi yang dapat harta warisan itu yang punya status.
Kalau kamu punya mantan, misalnya kamu ceraikan istrimu, ya namanya mantan bukan istri. Jangan-jangan kamu kangen sama mantan kamu ya. Saya curiga ya. Saya curiga, saya curiga kalau orang-orang seperti ini itu biasanya dia gamon, orangnya gamon, gagal move on. Ya, 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 seperti itu ya. Jadi ini bercanda saya ya. Jadi tidak dapat ya. Jelas Mi, tidak dapat karena mantan toh. Sudah namanya mantan. Ya kalau mantannya jangan kamu gamon, jangan kamu gagal move on. Ya move on lah, namanya juga mantan. Ngapain ngurus mantan? Ya, seperti itu. Apa? Mantan juga. Ya, suaminya dia punya, tidak punya ahli harta warisan. Oh iya, betul itu. Bagus ini ya. Hei, kamu laki-laki. Kamu yang laki-laki ini, kalau kamu punya 4 istri, ingat-ingat juga, kamu punya harta tidak? Jangan sampai kamu mau banyak istrimu, 4 istrimu, nah kamu tidak punya uang. Ya, jadi perlu diingat, bagaimana kalau misalnya kita 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 ini 4 beristri, kami 4 beristri, ya, kami 4 istrinya ini suami, dan kami juga sebesti, tapi suami kita ini kayak tidak punya uang, tidak ada harta warisannya. Bagaimana? Bagaimana caranya mewarisi ini? Bagaimana caranya kita warisi ini suami kita? Bagaimana caranya? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada harta warisannya, ya tidak usah. Kalau misalnya dia punya utang, ya warisi utangnya. Tapi dalam siklus hidup itu tidak mungkin seseorang tidak punya warisan. Karena warisan itu hanya dua. Ingat, saya jangan perjelas lagi. Warisan, warisan itu hanya dua dalam hidup seseorang. Warisan utang dan warisan uang. Dalam hidup kamu tidak akan lepas dari namanya uang dan Kalau kamu punya utang berarti kamu juga punya atau kamu punya punya uang dan tidak punya utang, atau juga bisa jadi kamu punya utang tapi tidak punya uang. Dan jangan jadi orang yang ketiga ini, punya utang tapi tidak punya uang. Jangan seperti itu. Berpikir. Makanya saya bilang, berapa kali saya motivasi kalian sebelum masuk ke pembahasan hitung-hitungan ini, saya berapa kali tegaskan bahwa sebelum terlepas dari kita belajar ahli warisan, sepertinya kita juga perlu mempelajari yang namanya bisnis, ya, terutama dalam ekonomi bisnis Islam atau ekonomi Islam atau bisnis Islam. Karena apa? Untuk apa ilmu warisan ini sedangkan kamu tidak punya uang? Miskin, miskin, ya, miskin sekali orang kalau biar 1.000 kasihan, biar 1.000 tidak ada 1.000-nya. Jangan seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali, buat apa kita punya hidup kalau tidak ada uang? Uang itu sebenarnya, uang itu sebenarnya ya bisa dikatakan segala-galanya. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa beragama kalau tidak punya uang. Karena kita ini beragama pun butuh ya namanya uang. Kamu saja kalau mau, ya saya jelaskan lagi. Kamu saja kalau mau beribadah butuh beribadah ya agama butuh uang. Apa itu uangnya? Butuh pakaian. Pakaian itu kan uang, itu butuh uang. Ya toh, kamu butuh uang kan tidak? Jangan-jangan kamu tidak butuh uang. Seperti itu ya.
Jadi terlepas dari kita mempelajari harta warisan, kita juga butuh yang namanya mempelajari tentang keuangan. Berpikir bagaimana caranya kalian itu bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Kerja. Al-Quran saja, jangankan orang tua kamu. Al-Quran saja menyuruh kita supaya kerja, 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 kerja. Supaya dapat uang. Masih ada lagi? Tidak ada, Mi? Apa lagi? Atau nanti di luar pengajian ya? Karena waktunya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nam ya bin amsal mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته